Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama SCMA, kedua SSOCI, ketiga RALS, keempat MAPI, kelima ASES, keenam AMRT, ketujuh LPPF, kedelapan SMGR, kesembilan INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama, ada SCMA yang ditutup terkoreksi 0,93%, harga 212. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat itu net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, SCMA didistribusi. Langsung saja ke saham pertama, ada SCMA yang ditutup terkoreksi ya, cuman volumenya besar nih, MACD-nya juga bagus padahal ya, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Apakah bertahan ya? Lihat besok aja. Semoga bertahan ya. Kalau dia membuat low baru, berarti sinyal reversalnya hilang. Lanjut downtrend ya, targetnya 200 turunannya. Jadi ini nih harga kritis. Kalaupun yang mau coba spek buy dan nggak pakai cut loss ya harus siap rugi waktu, itu aja. Dan saya nemu di kolom komentar di YouTube ya, ada yang komen seperti ini: terima kasih pelajaran cut loss dan tektok-tektoknya. Semoga sekuritas semakin kaya akan fee. Semangat mumpung modal masih. Ini maksudnya sarkas atau memang menyemangatin bener ya? Tapi ya kalau saya lihat ya ini sarkas. Ya kalau nggak mau sekuritas makin kaya nggak usah trading, nggak usah, atau buat sekuritas sendiri. Ngapain mikirin keuntungan sekuritas? Yang penting kita pikirin itu keuntungan kita. Kita sudah hitung tuh fee sekuritas maksimal 0,5. Kalau kita tektokan ya, misalnya di SCMA beli di tanggal 7 Juni, beli di support, mantul esokannya 8 Juni, anggap aja tektokan jual di resisten. Jadi dapat 4,5%. Udah jual, nggak peduli besoknya mau naik ketik berapa, nggak peduli. 4,5% potong fee 0,5. Jadi 4% profit. Esokannya beli lagi di support. Memang nggak naik, tutupan beli di support. Tapi lusanya Bapak Ibu dapat lagi 4,5%. Misalnya nih lagi konsolidasi. Kalau konsolidasi itu yang enak di tektokin ya. 4,5% kurang fee 0,5%. Jadi dalam 4 hari Bapak Ibu udah dapat net profit 8% dan kasih aja tuh 1%-nya buat sekuritas. Kira-kira mau nggak seperti ini? Sekuritas memang kayak kalau semua orang seperti ini, pendapatannya makin tinggi. Tapi kita kan dapat untung juga. Beda cerita kalau Bapak Ibu cuman tektokan 0,5%. Iya, itu kerja bakti. Ya harus ada hitung-hitungannya. Kalaupun target cuman nggak usah 4% deh. 2% aja sehari. Atau 2% aja pas beli langsung naik 2%. Esokannya udah jualan 1,5%. 4 hari Bapak Ibu dapat 3%. Itu besar nggak? Besar kalau 4 hari ya. Ngapain peduli sekuritas semakin kaya kalau kita juga untung? Nah seperti itu. Kalau misalnya nggak tektokan, saya nggak mau tektokan, saya mau target jual karena ini under value. SCMA saya mau jual di 2,5 minimal 20%. Ya udah tunggu aja. Cuman cari 2%. Ini Bapak Ibu kalau tektokan udah berapa kali ini mungkin bisa dapat 10%. Tanggal 24 Mei beli jual atas, udah tinggal tunggu lagi di bawah support karena kelihatan lagi konsolidasi, beli lagi naik lagi daripada nunggu belum pasti. Kira-kira mana yang mau kan? Seperti itu. Jangan mikirin sekuritas kaya. Ya udah, kita namanya trading menggunakan sekuritas ya mau gak mau harus bayar fee. Tapi sebagai trader kan sudah hitung-hitung fee-nya berapa. Apalagi dana-dana yang besar itu fee-nya kan makin kecil. Bisa 0,2, 0,3. Kalau di Stockbit itu malah 0,3 lagi promosi itu. Jadi kalau trading 0,5% aja udah dapat untung 0,2. Jadi seperti itu. Dan juga yang bilang pelajaran cut loss, ya pakai cut loss. Namanya trading itu nggak mungkin. Ada yang bilang win is win, 1% profit TP, tapi nggak pakai cut loss. Itu logikanya seperti apa ya? Nanti belinya pakai sekuritas lain. Win is win, 1% harusnya kalau targetnya 1%, kalau turun 1% atau 1,5% harus cut loss juga. Masa cuman untung 1% rugi puluhan persen, 7% nggak di cut loss, turun 10% nggak di cut loss. Targetnya padahal cuma 1% cari profit tapi risknya lebih besar. Itu kan aneh.
Nah, kalau pertanyaannya saya kan untuk investasi, jadi nggak pakai cut loss. Ya beda cara mainnya. Jadi di saham nih nggak ada ilmu pasti. Ilmu pasti itu yang Bapak Ibu pakai bisa menghasilkan profit. Walaupun kena fee dari sekuritas kalau tiap hari. Tektok sehari 5 kali trading. Dapat 1 kali trading itu cuma 1%. Lumayan. Anggap aja bagi 2, 5 kali trading 5%, bagi 2 sama sekuritas 2,5%. Kita dapat aplikasinya, dapat menggunakan toolsnya untuk mencari profit, masa nggak mau bayar? Kan mereka juga buat aplikasi, buat untuk kita bisa trading itu kan mereka bayar. Ya mereka cari keuntungan dari situ, masa kita nggak boleh? Kan? Masa kita bilang mereka kaya? Ya udah nggak masalah mereka kaya, yang penting kita kaya. Seperti itu juga Bandar. Bandar makan over seperti ini ya contohnya. Nih, kalau Bandar mau naikin ke 228, 230, mau jualan di sini ya, dia makan barang retail, barang yang antri jual untung ini kan mereka nggak peduli. Yang penting mereka sudah punya hitung-hitungan, mereka jualan barang mereka nanti mereka juga untung. Kalau mereka mikirin, nanti mereka yang antri di over ini, antri jual untung, nggak mau saya naikin biar mereka jual dulu kiri. Ya mungkin ada yang seperti itu, jual dulu, tapi nggak mungkin semua ini jual banting mau. Tetap mereka punya hitung-hitungan, mereka nggak peduli nih ada yang untung di sini, tapi mereka jualan nanti untung juga. Nah seperti itu pola pikirnya. Jangan mikirin sekuritas nanti kaya atau lainnya kaya, ya udah nggak masalah, itu kan kita gunakan tools mereka. Kalau mereka dapat pendapatan, ya itu hak mereka. Kalau nggak mau ya nggak usah trading, kalau nggak mau untung mereka ya. Yang penting kita juga dapat hasil untung. Kalau cuman jual kerja bakti 0,5% udah jual BP, ya asal jangan setiap hari. Kalau jual BP atau cuma 0,5% bisa nggak bisa. Di scalping itu malah biasa. Kalau sahamnya nggak mampu naik, jual BEP, bahkan jual cuma 0,5% atau jual 1 tik di bawahnya, jual rugi 1%, itu biasa. Tapi kalau diakumulasi sehari bisa keuntungan tetap lebih untung. Walaupun memang ada sehari yang rugi, besok bisa dicari lagi. Yang penting tuh punya skill, punya ilmu, itu pasti bisa dapat di saham. Jadi seperti itu ya. Untuk SCMA lagi konsolidasi, yang penting jangan turun aja. Support kuatnya 200, tapi masa iya Bapak Ibu mau hold sampai 200 karena itu berharap support kuat? Kalau jebol lagi makin dalam. Jadi ya sebagai trader tanya aja deh, mereka beli di support pasti jualnya paling 1-2%, 3% udah jual. Nggak mau nunggu bawah, belum pasti naik, rugi waktu, duit nggak kemana-mana. Mending cut loss, cari saham yang lain, karena di setiap hari itu ada peluang. Apalagi untuk scalping itu selalu ada peluang ya. Cari profit 2-3%, itu 1% pun sangat mudah untuk scalping ya. Tapi ingat ada resiko juga. Scalping itu harus disiplin cut loss. Kalau nggak disiplin cut loss, ya lama-lama koleksi saham nyangkut. Jangan takut rugi trading saham ini. Namanya usaha real aja. Itu yang jualan makanan emang pasti jual semua, pasti habis tuh. Misalnya jual makanan, jual nasi padang, emang itu semua yang mereka tampilin hari itu tuh laku semua. Kan gak ada yang basi. Masa mereka mau jual basi? Ya mau gak mau mereka kasih ke kucing, dibuang. Seperti itu juga di trading ya. Semoga tercerahkan lah. Atau memang saya yang salah dengan pemikiran saya, bisa diskusi di kolom komentar ya. Pokoknya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Yang benar itu yang menurut Bapak Ibu yang benar, ya udah itu. Jadi seperti itu. Untuk SCMA langsung saja ke saham kedua. Ada Soci yang ditutup di harga 200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Soci ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Soci mulai naik lagi ya. Apakah ini aman? Ya harusnya aman, karena dia udah di atas EMA 200-nya. Ini tutup aja EMA 20 udah di bawah ya. Nah ini dia lagi mencoba, dan kalaupun mau coba spec buy, tapi besok kan market nih kurang bagus, takutnya ada panic selling juga nih. Soci sih bagus, kalau market mendukung besok market bisa hijau ya. Harusnya bisa hijau, ini kan dia terus reject nih. Sebenarnya risknya udah kecil. Kalau yang niatnya pakai cut loss ya, yang kalau nggak pakai cut loss ya silahkan aja. Cut lossnya paling mentok itu 2%. Pokoknya dia tutup di bawah EMA 200-nya, jual dulu. 2,5% target profit minimal 208, 210 lah. Risk reward seperti ini. Kalau Bapak Ibu tektokin juga ini ya,
Seminggu kemarin beli di support naik jual, beli support naik jual. Udah berapa kali tuh? Anggap aja 2% aja deh sehari beli support di tanggal 6 Juni. Bisa jualan tuh 2% 6 Juni TP, habis itu beli 8 Juni TP lagi 9 Juni. Kalau beli lagi di support nih belum TP sih. Bisa aja cut loss. Nah, udah 2 kali trading dapat 4%, potong pi 1% anggap pi-nya ya. 3% 3 hari. Udah lumayan kan? Daripada Bapak Ibu nggak tektokin berharap ke 220 mau lihat persentase untungnya itu besar. Kan biasanya seperti itu. Karena yang saya lihat di Instagram sering pamerin persentase besar-besar. Itu juga ada resikonya ya. Cari persentase besar seperti ini. Misalnya 10%. Satu, makan waktu. Tuh, lama nunggunya. Memang bisa kalau keuntungan 1-2 hari naik bisa ada sama seperti. 2, resikonya juga lebih tinggi. Bisa aja balik BP dan bisa aja malah cut loss itu. Nah, itu siap nggak 2 itu? Kalau siap ya udah cari aja. Kalau cuman cari 2% sehari misalnya ya, bilangnya capek-capek aja nih. Beli udah 3%, udah floating profit kan. Beli lagi kalaupun harus cut loss 2,5% ya udah BEP ya, 3 kali trading BEP, 3 kali trading nggak kena fee, jual cut loss, duit masih sama seperti 3 hari 4 hari yang lalu beli. Karena dari keuntungan, kalau yang beli cuman hold dan cut loss, dia rugi 3%. Anggap 2,5% lossnya tambah fee 0,5 misalnya. 3%. Yang tektokan jualnya cuman BEP dan nggak ada untung ruginya. Fee-nya juga dari keuntungan sebelumnya. Seperti itu. Kalau suka seperti itu ya bisa. Nggak ada yang maksa kan. Tapi apakah harus sama seperti itu? Nggak juga. Atur aja bagaimana strategi masing-masing. Gimana cara masing-masing cari profit. Kita kan nggak tahu nih. Siapa yang jual di over. Siapa yang jual di bid kan nggak tahu. Adu strategi aja. Seperti ini kan kita nggak tahu. Nah, yang kita tahu ya gimana caranya bisa profit. Jangan peduli tuh fee, sekuritas mau untung kah? Ya udah mereka untung, kita gunakan OLT-nya, gunakan tools-nya, gunakan sekuritasnya untuk kita cari profit. Masa nggak mau? Ibarat sewa, nggak mau sewa ruko tapi mau jualan di situ kan? Mau cari untung yang nggak mungkin kan? Pasti kita sewa ruko, jualan di situ, kita cari profit dan kita harus bayar tuh sewa rukonya atau jual makanan. Kita beli makanan kan rugi itu, tapi kita jual lagi kita dapat untung. Nah, seperti itu juga. Kan gunakan jasa aplikasi OLT sekuritas untuk mencari keuntungan. Ya, kalau mereka kaya ya udah, jangan mikirin. Yang penting kita pikirin bagaimana kita bisa menghasilkan profit. Jangan mikirin fee ya. Namanya fee itu ya harus dikeluarkan kalau mau cari profit di pasar modal. Kalau mau kaya ya buat sekuritas sendiri. Nah, itu Bapak Ibu bisa kaya tuh. Cuman harap fee-nya. Ya, jadi seperti itu. Tapi mohon maaf kalau ada perkataan saya yang menyinggung ataupun yang lainnya. Saya cuman untuk lebih menjelaskan lah. Nah, jadi seperti itu untuk Soci. Langsung saja ke saham ketiga. Ada RALS yang ditutup terkoreksi 1,61% ke harga 610. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, RALS ada distribusi ini. Kelihatan kan 5 broker, 2 broker distribusi yang nampung nih. Kebanyakan retail dan tipis-tipis. Ya, ini namanya distribusi ya. Broker yang jual itu sedikit dan banyak isinya, dan yang nampung brokernya banyak tapi kecil-kecil isinya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ini juga ya. Ini contohnya. Kalau nggak pakai cut loss ya, memang RALS mungkin under value, masih bisa naik. Cuman rugi waktu kan. Cut loss-nya cuma 2,5% kalau misalnya beli di support. Kalaupun waktu itu beli di support, kalau cari cuma 2% ya harusnya tinggal jual open market atau sebelum market jual 2%, target kan sehari udah bisa profit. Kalau nggak pakai target berharap naik tinggi, malah floating loss kan, malah cut loss nih. 2% kalau nggak pakai cut loss sekarang udah rugi 12%. Untuk naik ke atas ini mungkin nggak seminggu. Ya bisa mungkin, tapi kalau nggak naik seminggu rugi waktu lagi, nambah lagi seminggu rugi waktu, besok nambah lagi, apalagi kalau pakai average down tambah lagi rugi makin dalam kalau makin jebol kan. Memang sekarang dia di area support. Kalaupun yang coba spec buy, nah yang pakai cut loss di atas, cut loss di 700 beli, cut loss 2,5%, 3 hari turun, akhirnya
nangkap pisau jatuh di 610 karena melihat itu area support, tangkap, ya udah bisa profit. Ini kalau nangkap pisau jatuh lagi, misalnya besok panik ya cut loss. Kalau saya lihat RAL sih potensi kalau panik selling lagi jebol ya. Tapi kalau bertahan ya 580 penurunannya ya mungkin ke sini. Dan tapi itu potensi downtrend. Udah nggak kuat naik kalau sampai jebol 600 ya. Dia seperti ini pergerakannya. Turun, gagal tuh. Momentumnya nggak ada dan konsol. Kalaupun memang market masih bagus, dia konsol baru naik. Susah untuk naik ke atas. Jadi kalau Bapak Ibu yang beli di support 600, 610, ya kalau mau pakai cut loss, cut dulu aja 2%an. Nanti cari di bawah lagi ya. Kemungkinan besar 580 itu ada pantulan. 570 nih ya. Ini ada pantulan karena itu neckline, cup and handle-nya, dan dulu itu juga ada pantulan. Jadi ke bawah lah arah RAL saya sih, ke bawah. Dihindari dulu lah kalau nggak mau trading di RAL. Tapi ya sebaiknya dihindari dulu aja untuk RAL. Jadi seperti itu untuk RAL. Langsung saja ke saham keempat. Ada MAPI yang ditutup terkoreksi 2,63% ke harga 925. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MAPI ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MAPI juga padahal bagus ya. Dia udah membentuk pola ini ascending triangle dan sudah breakout pola cup and handle-nya. Cuman ya ada peluang turun dulu lah. Tapi ini menarik, tunggu aja. Tunggu dia balik lagi ke 930, 950 itu lanjut uptrend. Tapi dengan kondisi seperti ini bisa aja dia turun dulu ya ke 900 nih. Ke EMA 20-nya nih kemungkinan besar ada pantulan karena MAPI ini potensinya uptrend. Dan juga ini kelihatan indikasi kan volume besar, MACD juga bagus mengarah ke atas. Ya harusnya di sini aja nih. Nih maksimal 880. Jadi kalau ada panic selling tuh nekat aja tangkap pisau jatuh. Tapi disclaimer on ya. 900 890 itu menarik untuk spec buy. Kemungkinan karena MAPI sering membuat ekor ya ada tarikan. Jadi coba antri aja. Kalau berminat beli MAPI ya bisa di 900 atau 890 sampai 885. Seperti itu untuk MAPI. Langsung saja ke saham kelima. Ada ASES yang ditutup terkoreksi 3,17% ke harga 915. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASES didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASES sudah downtrend walaupun dia ini under value karena PBP-nya juga sudah mendekati minus 2 standar deviasi. Kalau Bapak Ibu mau lihat gimana nih sahamnya, PBP-nya murah nggak atau seperti apa, bisa di Stockbit. Nanti saya jelaskan di video kedepannya ya. Jadi kondisi seperti ini ya kalaupun naik paling mentok 960 turun lagi. Ini downtrend udah nggak bisa dihindar lagi. Target penurunan kalau dilihat 800 ya. 880 mungkin ada pantulan habis itu, tapi targetnya bisa ke 800 atau 850 terdekatnya. Ini kan ada gap nih kayaknya kecil di 850 840. Jadi kondisinya downtrend, lanjut turun ke bawah. Lihat volume juga meningkat signifikan saat turun, kecuali dia minggu ini membuat candle reversal hijau dan Jumat bisa tutup lagi di atas 960. Itu akan sinyal ada reversal untuk reject area bawahnya ini. Tapi harus candle reversal, harus di Jumat itu tutup di atas 960 udah di atas. Tapi kalau terus turun siap-siap terdekat itu 850 dan 800. Seperti itu untuk ASES. Langsung saja ke saham ke-6. Ada MRT yang ditutup terkoreksi 3,23% ke harga 1795. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MRT ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MRT juga harga pucuk. Lebih baik kalau saya di wait and see dulu. Kalau mau nunggu di 1700 nih aja, deket EMA 20-nya nih. Pokoknya kalau dijebol 1700 jual. Karena ini memang harga pucuk dan juga all time high. Jadi kalau ada yang distribusi itu bakalan rugi waktunya lama ya. Kalau dia saatnya distribusi dibawa turun terus ya potensi rugi waktu lama nunggunya ya. Karena ini memang harga pucuk dan terlihat juga dia udah beberapa kali gagal lewat 1850. Kalau kondisi seperti ini apalagi market kurang bagus, mungkin besok open market karena Amerika minggu kemarin kan ditutup turun dalam tuh 2%, 3% karena inflasinya meningkat dan tertinggi semenjak 41 tahun di 8,6%. Yaitu turun dulu AMRT, lebih ke wait and see.
Tapi kemungkinan besar tetap ada pantulan di 1700-1730. Seperti itu untuk AMRT. Langsung saja ke saham ke-7. Ada LPPF yang ditutup terkoreksi 2,4% ke harga 4.870. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPPF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, nah ini contohnya. Kalaupun spec buy, karena ini kan kelihatannya reversal, dia mematahkan pola ascending triangle, cut loss-nya cuma 2% nih. Kalau beli pas dia breakout kan. Kalau nggak pakai cut loss, ruginya dalam. Kalau cuma targetnya 2% sehari, dapat ya. Tuh, semakin kecil target profit Bapak Ibu tuh semakin peluang bisa dapat dengan cepat. Tapi semakin tinggi persentase Bapak Ibu mencari profit itu semakin berat, semakin makan waktu. Nih contohnya. Anggap aja risk rewardnya 1:1 deh. Profit cut loss-nya 2,5%, TP-nya 2,5% juga. Ya udah, bisa TP kan. Habis itu jebol. Ya udah biarin. Kalau nggak pakai cut loss, nih 14% sekarang. Kapan naiknya nggak tahu. Ya memang tuh dulunya neckline. Ya kemungkinan tetap ada pantulan ya. Bisa jadi ini ekor aja nanti panic selling, tapi habis itu tarik naik. Karena ini ada pola 3 black crow. Kemungkinan seperti itu. Kalau saya lihat bisa juga ke sini ya, dia 4.600, tapi ini dulu lah kemungkinan untuk LPPF. Jadi seperti itu untuk LPPF, arahnya turun juga. Apakah ini dia membuat pola pattern flag? Nggak ada yang tahu ya. Karena bid offernya tipis nih. ABC ya sekitaran 4.800, 4.600 nih lah konfirmasinya. Jangan turun lebih dari itu. Jadi seperti itu untuk LPPF. Langsung saja ke saham ke-8 ada SMGR yang ditutup terkoreksi 1,42% ke harga 6.900. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya SMGR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMGR setelah mencapai puncaknya dan dia koreksi, yaitu wajar. Kemana dia koreksi? Nutup gapnya ini 6.700, 6.600. Itu menarik menurut saya untuk spec buy di area bawah ini ya. Jadi antri aja, tunggu aja dia koreksi 1-2 candle lagi di area 6.600 nih spec buy. Dan SMGR juga sudah saya rekomendasikan buy waktu itu di area bawah ini ya. Udah naik, udah profit taking tuh. Untuk SMGR ya tunggu lagi di bawah. Kalau Bapak Ibu berharap dia ke 10.000 nggak ditektokin yang seperti ini ya. Swing trade tuh kan tektokan juga, tapi tektokannya lebih tinggi. Kalaupun target 2% aja ya udah, nanti tunggu lagi. Salah nggak? Ya kalau ada yang bilang salah cuma target 2% ya ada juga, tapi kalau merasa target 2% bisa lebih menghasilkan profit, win rate-nya lebih bagus ya bisa juga dipakai. Mau target 5% juga nggak masalah. Atur bagaimana strategi masing-masingnya. Jadi seperti itu. Ini kalau saya lihat SMGR nutup gap peluang besar besok turun. Kalaupun turun ke 6.600 itu berapa persen ya? Terlalu dalam ya, 4%-an. Ya mungkin 3%, 4% lah dia turun 1-2 hari ke depan. Jadi seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham ke-9. Ada INTP yang ditutup terkoreksi 1,05% ke harga 9.400. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INTP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INTP setelah gagal lewat 10.400 dan dia koreksi dan juga bagi dividen, dividennya belum ketutup dan udah turun lagi ya. Kondisi seperti ini, apakah dia bisa turun lebih dalam? Ya bisa jadi juga nih, bahaya juga nih untuk INTP. Ya, target penurunannya sih harusnya maksimal 8.800. Habis itu naik lagi ya. Untuk INTP ya lebih ke wait and see aja dulu lah, rawan nih karena dia sudah membuat low baru di 9.350. Jadi lebih baik wait and see aja dulu untuk INTP. Jadi seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SMBR yang ditutup terkoreksi 0,4% ke harga 498. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya SMBR ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMBR setelah breakout 500 gagal ya. Tapi EMA 20-nya ini masih bagus. Kalaupun dia retest trend downtrend-nya ya menarik lah. Ini aja ya. Pokoknya kalau dia ke 480 itu coba spec buy aja. Nggak perlu nunggu sampai 450. Tapi disclaimer on ya. 480 itu bisa spec buy. Jebol 480 out aja. Jangan lihat low yang 460 nih. Pokoknya kalau bisa tiba-tiba dia turun dalam besok 3%, 4% ya Bapak Ibu coba spec buy di 480, 486 kah. Nanti kalau dia turun dan tutup di bawah itu ya pertimbangkan cut loss. Kalau niatnya pakai cut loss, kalau nggak pakai cut loss ya nggak masalah ya. Jadi seperti itu untuk SMBR.
cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.